Halo Dun Sanak, pemerintah Republik Indonesia katanya punya rencana baru, yaitu bikin perusahaan transportasi daring sendiri. Waduh, saya mikir dulu, apa ini transportasi pemerintah sekali antar, atau transportasi semua plat merah? Karena kalau dikelola pemerintah, takutnya nanti antreannya kayak urusan paspor, naik turun, kebijakan kayak roller coaster, dan tarifnya bisa diputuskan melalui rapat kabinet dulu. Masalahnya gini, bikin aplikasi itu bukan cuma soal tombol order. Ada servernya, ada komplain driver, ada komplain customer, ada regulasi, ada tarif, ada ribut promo. Dan kalau pemerintah jadi operator, terus siapa yang melayani keluhan-keluhan itu? Masa rakyat harus menghubungi lewat DM Instagram? Padahal kalau tujuan pemerintah biar tarif transparan dan adil, serta adanya legalitas hukum yang melindungi baik itu driver ataupun customer, caranya bukan bikin kompetitor baru. Kalau gini kesannya pemerintah jadi pemain sekaligus wasit. Itu sama aja kayak bikin liga bola, tapi presidennya ikut main jadi striker. Nggak fair, bos. Nah, solusinya sebenarnya udah ada di depan mata, POS Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kantor pos masih berdiri. Jaringan ada, kurir ada, armada ada. Bahkan di pelosok paling ujung pun masih ada agen pos. Tinggal dimodernisasi, bikin aplikasinya cakep, integrasi layanan antar paket dengan antar orang serta makanan, kasih sistem tarif yang jelas, dan pastikan mitra kurir nggak dirugikan. Hasilnya apa? Hemat anggaran, nggak perlu mulai dari nol, lebih cepat jalan, dan masyarakat langsung percaya karena pos sudah puluhan tahun jadi bagian hidup mereka. Nggak perlu buang duit rakyat lagi buat proyek coba-coba yang akhirnya sepi peminat. Intinya gini, daripada bikin perusahaan transportasi daring baru cuman demi gengsi, mending kembangkan yang udah ada. Uang negara itu bukan buat eksperimen, apalagi buat mainan aplikasi diskon 50%. Minimal kalau transportasi daring dikelola POS, paket aja bisa nyampe. Masa orangnya piap makanan yang dipesan nggak nyampe? Transportasi daring itu bukan soal aplikasi doang, tapi soal hidup jutaan rakyat kecil yang narik motor, bawa mobil, ngantar paket, dan cari sesuap nasi. Kalau pemerintah cuma bikin perusahaan baru demi gengsi, itu sama aja kayak ban kendaraan bocor, masih bisa ditambal. Bukannya ditambal malah lebih memilih beli motor baru, tapi pakai duit rakyat. Pos Indonesia udah puluhan tahun, jadi saksi kita kirim surat cinta, amplop gaji, bahkan kabar duka. Kenapa nggak jadikan pos saksi perjalanan kita di era digital juga? Hemat anggaran, manfaat langsung terasa, dan rakyat nggak cuma jadi penonton. Karena pada akhirnya, yang kita butuhkan bukan pemerintah yang jago bikin aplikasi, tapi pemerintah yang jago bikin hidup rakyat lebih gampang. Dan kalau paket aja bisa nyampe, masa depan rakyat malah nyangkut di gudang birokrasi. Sekian dulu ya Dun Sanak, jangan lupa follow untuk konten selanjutnya. Kayak pengen tahu sumber